Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di kelas 3 SD ada seorang anak laki-laki berumur 9 tahun duduk di bangkunya dan tiba-tiba ada air di celananya dan menggenang di kursinya. Dia ngompol tanpa disadarinya. Hatinya seperti berhenti berdetak karena dia tidak tahu bagaimana hal ini dapat terjadi. Dia belum pernah ngompol sejak masuk sekolah, dan dia tahu bahwa ketika teman-teman cowoknya tahu, dia akan jadi bahan bulian, bahan tertawaan. Dan kalau teman-teman ceweknya sampai tahu, mereka pasti tidak mau berbicara kepadanya seumur hidupnya. Dengan hati membeku ketakutan, ia menunduk dan berdoa, "Tuhan, tolong saya dalam kesulitan besar. Sekarang 5 menit lagi orang semua akan tahu dan saya pasti mati." Sehabis berdoa, ia melihat ibu gurunya datang mendekat. Dari mata ibu guru dia tahu bahwa ibu guru tahu apa yang telah terjadi. Saat ibu guru mendekatinya, seorang temannya, Susi, membawa semangkuk air untuk membersihkan kuas menggambar, karena hari itu sedang pelajaran menggambar menggunakan cat air. Tiba-tiba Susi tersandung di depan ibu guru dan menumpahkan air di mangkok itu ke pangkuan anak laki itu. Anak itu pura-pura marah, tetapi di dalam hatinya ia berseru, "Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan." Tiba-tiba situasi berubah. Bukannya menjadi objek tertawaan, anak itu sekarang menjadi pusat rasa kasihan dari teman-temannya sekelas. Ibu guru mengajak dia ke ruang olahraga untuk meminjami dia celana olahraga sambil menjemur celananya supaya kering. Anak-anak lain sekarang merangkak membersihkan air di sekitar bangkunya. Semua memberi perhatian kepada dia dan menyalahkan Susi yang sudah menumpahkan air. Waktu Susi mau membantu, yang lain malah menyuruh dia pergi. "Kamu anak goblok, pergi sana, jangan mengacau lagi di sini." Waktu pulang sekolah, anak itu berbisik kepada Susi, "Kamu tadi pasti sengaja." "Terima kasih ya." Dan Susi berbisik balik, "Saya juga pernah mengompol di celana dulu." Advent mempunyai 3 dimensi. Dimensi pertama, melihat ke masa lalu, apa yang telah Tuhan perbuat 2000 tahun yang lalu. Dimensi kedua, sebagaimana bacaan yang kita dengar hari ini, yaitu ke masa depan yang kita tidak tahu kapan, kedatangan Yesus yang kedua. Itulah hidup kita, hidup di antara kedatangan Yesus pertama dan menantikan kedatangannya yang kedua. Hari ini bacaan-bacaan kitab suci mengajak kita untuk melihat bukan ke belakang, bukan ke depan, tetapi ke masa sekarang. Ada orang-orang seperti Susi yang melihat dalam situasi tertentu dia tergerak menolong sang teman yang ngompol di celana. Kita bertemu dengan orang-orang yang Tuhan kirim tanpa kita sadari untuk membantu kita dalam kesulitan-kesulitan kita. Advent mengajak kita supaya kita berjaga-jaga, waspada. Artinya apa? Artinya kita diajak untuk mendalami masa sekarang. Kita mempunyai kepekaan terhadap orang yang menderita. Minggu lalu kita mengadakan penggalian dana untuk saudara-saudara kita di Lewo Tobi. Tanpa disangka kita bisa mengumpulkan uang 60 juta. Terima kasih untuk semua kepekaan yang Anda berikan untuk saudara-saudara kita yang ketemu saja mungkin kita tidak, kita hanya lihat beritanya di televisi. Tapi bahwa betul ada orang-orang menderita di seberang sana yang perlu kita bantu. Advent merupakan juga masa di mana kita
selain mempersiapkan diri dalam semangat pertobatan, saya tidak mengatakan kalian harus ngaku dosa setiap hari, tapi setidaknya kita diajak untuk meneliti hati kita. Advent mengajak kita untuk juga banyak berbuat kasih, memperhatikan orang-orang yang menderita. Kadang kita punya perasaan bertemu Tuhan kita harus berdandan dengan pantas. Bertemu dengan Romo, orang merasa Romo, maaf saya pakai baju begini. Bertemu dengan Bapak Bupati kita harus pakaian yang rapi. Advent mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan, di mana kita diajak untuk mempersiapkan bukan saja dandanan kita, tetapi seluruh sikap dan hidup kita, seperti kata Rasul Paulus dalam surat yang kita dengar pada hari ini. Persiapkan diri kita tanpa cacat untuk menyambut kedatangan Tuhan. Amin.